Sinteyong mengkritik pelaksanaan Piala AFF yang sudah menggunakan format kandang tandang di fase grup. Dengan jadwal yang padat, hal tersebut membuat pemain makin kesulitan menjalani recovery. Sinteyong menilai Piala AFF seharusnya digelar dengan sistem home turnamen alias ada negara tuan rumah untuk fase grup. Ketika laga memasuki semifinal, barulah format kandang tandang layak untuk diberlakukan. Pernyataan Sinteyong ini direspon oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan pelatih asal Korea Selatan itu jangan banyak mengeluh. Semua format kompetisi melelahkan, karena itu kan saya tidak memaksa liga berhenti. Kita fokus ke pemain muda. Memang ya semua format melelahkan ya. Kalau kita lihat di Liga Eropa, mereka main di liganya. Habis itu main di Champions League di tengah kompetisi. Ujar Erick Thohir di Jakarta Senin 16 Desember. Memang ya kembali saya berharap apapun yang kita sudah jadikan program semua komitmen. Jangan banyak bicara, jangan banyak geluh, kita fokus sajalah. Kita fokus di program yang kita sudah sepakati. Bahwa program PSSI baik, pelatihnya baik, pemainnya harus baik. Pernyataan Erick Thohir tersebut jadi perhatian Best 11. Media negeri ginseng itu menilai kritik yang dilontarkan oleh STY merupakan sebuah hal yang wajar. Dari sudut pandang pelatih, kekhawatirannya dapat dimengerti. Jika para pemain tidak bermain dalam kondisi maksimal, tentu sulit untuk mengevaluasi skill dan potensinya dengan baik, tulis Best 11. Ya, Timnas Indonesia saat ini masih berjuang di Piala AFF 2024. Tim Garuda yang menempati posisi kedua klasemen Grup B akan berjuang untuk lolos saat melawan Filipina di Stadion Manahan Solo Sabtu 21 Desember mendatang. Pelatih Elkan Bagot di Blackpool FC Steve Bruce menyebut padatnya agenda yang akan dimainkan timnya di tengah badai cedera yang menerpa timnya. Hal ini diutarakan oleh mantan pelatih Newcastle United tersebut karena jadwal padat yang menanti Blackpool FC di akhir tahun dan awal tahun depan. Diketahui Blackpool sendiri memainkan total 13 pertandingan hingga awal tahun depan. Dengan rincian 7 pertandingan di bulan Desember ini dan 6 pertandingan di bulan Januari 2025 mendatang. Sejatinya jumlah itu bisa bertambah menjadi 14 pertandingan dalam kurun waktu 2 bulan saja, andai laga melawan Rotherham tak tertunda. Bukan tanpa alasan Steve Bruce merasa jadwal padat itu sebagai hal yang konyol. Pasalnya, banyak anak asuhnya yang tengah mengalami cedera. Salah satunya adalah bek Timnas Indonesia Elkan Bagot, yang harus menepi lama akibat cedera hamstring pasca pulih dari cedera pergelangan kaki. Selain Elkan Bagot masih ada nama-nama lain yang absen, terutama para pemain yang menghuni sektor belakang klub yang berjuluk The Seasiders itu. Meskipun begitu, Steve Bruce sendiri mengungkapkan jika para pemain yang cedera termasuk Elkan Bagot mengalami perkembangan dalam proses pemulihan. Pelatih yang dulunya mantan penggawa Manchester United tersebut berharap agar Elkan Bagot dan juga bek-bek andalannya lainnya bisa segera kembali latihan dan juga merumput. Manajemen FC Copenhagen dikabarkan siap melepas Kevin Dix karena tak ada rencana perpanjangan kontrak yang akan habis pada musim depan. Kevin Dix direkrut oleh FC Copenhagen dari Fiorentina pada Juni 2021 yang lalu. Kontrak yang bersangkutan berakhir pada Juni 2025. Kemungkinan memperpanjang kontrak Kevin Dix sangat kecil. Ini tidak jadi rencana bersama Kevin. Dia butuh pergi dan berkarir di luar negeri. Menurut saya ini jalan tengahnya, kata Direktur Olahraga FC Copenhagen Son Smith-Nielsen dikutip dari Tipsbladet. Sementara itu menanggapi hal ini, Kevin Dix mengaku tidak berencana hengkang dari FC Copenhagen. Namun ia menyatakan menghormati kontrak dan juga keputusan klub terkait hal ini. Saya ingin meluruskan bahwa bukan saya yang ingin pergi. Anda tidak pernah tahu di sepak bola. Mungkin saya akan bertahan, tapi bukan keinginan saya untuk mengucapkan selamat tinggal, kata Kevin Dix. Saya cinta klub dan orang-orang di sini. Keluarga saya senang di sini dan akan sedih jika ini terjadi. Tapi ini bukan keputusan saya dan tidak akan pernah jadi keputusan saya bila ini terjadi. Saya cinta stadion ini, supporter dan klub. Saya ingin memperjelas bahwa ini bukan keputusan saya. Mereka yang memberi saya keputusan dan tahu apa yang akan terjadi, terang Kevin Dix. Ya, lebih lanjut, Kevin Dix berharap klub memasukkan namanya dalam daftar pemain yang diperpanjang kontrak sekecil apapun kemungkinannya. JETS mengungkapkan perasaannya usai mencetak gol ke gawang Juventus di Liga Italia. Venezia bermain imbang 2-2 melawan tuan rumah Juventus pada pertandingan lanjutan Serie A Liga Italia 2024-25 di Allianz Stadium Turin pada Minggu 15 Desember.
Sayangnya, kemenangan Venezia di depan mata sirna setelah Juventus berhasil meski bermain imbang. JEZ mengaku senang karena timnya bisa mendapatkan poin dari tim kuat. Poin bagus melawan tim yang kuat. Mari kita bangkit, ucap JEZ sumber laman Instagram pribadinya. Ya, hasil imbang ini membuat Venezia masih menempati posisi dasar klasemen Liga Italia dengan mengemas 10 poin dari 16 pertandingan yang telah dijalani. Pada pertandingan selanjutnya, Venezia akan menghadapi Cagliari pada pertandingan lanjutan Liga Italia Minggu 22 Desember mendatang. Gol JEZ ke gawang Juventus dalam lanjutan Liga Italia akhir pekan lalu dinilai bisa menjadi kampanye sepak bola Indonesia di pentas dunia. Pendapat tersebut dilontarkan oleh Erick Thohir menanggapi gol sundulan bek tengah itu ketika membela Venezia yang bertamu ke Stadion Allianz. Erick Thohir mengapresiasi capaian JEZ yang menghadirkan rekor tersendiri bagi pemain sepak bola Indonesia. Kembali, itu pertama kali pemain Indonesia bisa skor di Serie A. JEZ secara tidak langsung pasti kita bangga dong. Nah, inilah prestasi-prestasi yang kita terus ukir. Tidak hanya sebagai tim, tapi juga individu kita bisa ngasih lihat di liga besar. Mereka bisa menjadi bagian daripada sebuah kampanye sepak bola Indonesia mendunia, kata Erick Thohir. Ya, JEZ merupakan bek dengan naluri mencetak gol yang cukup tinggi. Sejak bermain di Go Ahead Eagles, EZ setidaknya memiliki catatan 1 gol dalam 1 musim. Di Timnas Indonesia, JEZ juga sudah menyerangkan sebuah gol dari 9 caps. Gol tersebut dilesakan saat bertemu dengan Vietnam pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebanyak 3 pemain keturunan tambahan yang dijagokan main di laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia di matchday ke-7 Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni pada Kamis 20 Maret 2025. Peluang Timnas Indonesia menang atas Australia semakin besar jika PSSI berhasil menaturalisasi 3 pemain keturunan ini. Nama-nama ini bisa memperkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Ya, berikut 3 pemain keturunan tambahan yang dijagokan main di laga Timnas Indonesia versus Australia. Yang pertama ada Oleh Romeni. Hadirnya Oleh Romeni sangat dibutuhkan untuk mengisi sektor depan Timnas Indonesia. Pemain yang tengah dikaitkan dengan Oxford United ini bisa membentuk trio mematikan bersama Rafael Strijk dan juga Ragnar Oratmangun di sektor depan skuad Garuda. Kemudian yang kedua adalah Jairo Ridewolk. Kelar laga Royal Antwerp versus KV Mechelen akhir pekan lalu, Jairo Ridewolk terlihat berbincang-bincang dengan pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh. Banyak yang meyakini Jairo Ridewolk meminta saran kepada Sandy Walsh soal potensi dirinya membela Timnas Indonesia. Tak lama setelah itu, Sandy Walsh mengeluarkan pernyataan. Ia mengaku ada beberapa pemain keturunan yang bertanya kepadanya soal baik dan juga buruknya membela Timnas Indonesia. Jika benar dinaturalisasi, Jairo Ridewolk merupakan tandem ideal bagi Tom Haye di sektor tengah Timnas Indonesia. Kemudian nama yang terakhir adalah Emil Audero Mulyadi. Kelar laga Como 1907 versus AS Roma, salah satu fans asal Indonesia bertanya kepada Emil Audero soal peluang membela Timnas Indonesia. Lantas, apa responnya? Apa kabar? Tanya salah satu supporter yang bernama Agam yang membuka obrolan seperti unggahan di akun Instagram @agamaprilo_14. Baik, jawab Audero singkat dalam bahasa Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Timnas Indonesia menghabiskan lebih dari separuh anggaran PSSI. Hal itu disampaikan pada acara PSSI Partner Summit 2024 di Jakarta, Senin 16 Desember. Erick Thohir menyampaikan bahwa Timnas Indonesia butuh dana 390 miliar rupiah dari anggaran 650 miliar rupiah dalam 1 tahun. Oleh karena itu, Erick Thohir ingin PSSI terus bergerak mencari suplemen dalam pendanaan selain gelontoran dari pemerintah sebesar 227 miliar rupiah. PSSI Partner Summit 2024 jadi ajang federasi untuk mempresentasikan aset sepak bola yang dianggap punya nilai komersial kepada calon sponsor. Uang 650 miliar rupiah adalah angka yang fantastis. Saya tidak pernah berpikir mengelola sepak bola Indonesia itu angkanya segitu besar. Kalau dulu di bola basket, 30-40 miliar rupiah cukup. Di badminton mungkin 80 miliar rupiah. Ini benar-benar bisa sampai 7 hingga 10 kali lipat, ujarnya. Partner Summit 2024 ini adalah laporan ke publik bahwa dalam membangun sepak bola itu, tidak mungkin stakeholder tidak bersatu. Kita bisa lihat, banyak dari sektor swasta juga yang dukung.
brandnya juga luar biasa, lanjut Erick Thohir. Ya, Erick Thohir menyampaikan semua pihak harus dirangkul untuk ikut mendukung sepak bola Indonesia. Karena itu, lanjut Erick, pihaknya mendekati segala lapisan kelompok masyarakat dan perusahaan untuk berkolaborasi. Dua nama yang masih ditunggu kedatangannya untuk main di Asian Cup 2024, yakni Iver Jenner dan juga Justin Hubner, tidak akan dipaksakan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui tidak akan memaksakan Iver Jenner dan juga Justin Hubner main di Asian Cup 2024. Keduanya masih sibuk dengan agenda di klub. Iver Jenner tampil untuk Young FC Utrecht dan juga Justin Hubner bermain untuk Wolves U21. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan tidak akan memaksakan Iver maupun Justin untuk bisa bergabung bersama timnas Indonesia. Saya dari awal memang tidak memaksakan semua pemain harus gabung. Justru ini kita memprioritaskan pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia, kata Erick Thohir pada Senin 16 Desember 2024. Tetapi kalau yang di luar bisa, seperti Ravel dan Marcelino, ya sangat welcome. Saya ingatkan pemain juga ada capeknya, bisa cedera, tambahnya. Erick Thohir menegaskan menghormati karir pemain-pemain luar negeri yang tengah fokus untuk klubnya dan pemain yang berkarir di klub-klub besar, dan kalau mereka sedang fokus di klubnya ya kita harus respect, jangan kita paksa, ujarnya. Pemain ini nggak digaji sama timnas, jadi ini sesuatu yang harus kita respect bahwa kita harus juga jaga karir mereka, tambahnya. Manajer timnas Indonesia Sumarji dalam pernyataan setelah lawan Laos mengungkapkan kecil kemungkinan Iver Jenner dan juga Justin Hubner bisa bergabung dalam waktu dekat. Kalau Iver Jenner, kami sudah kirimkan surat kepada klubnya, kata Sumarji kepada wartawan. Klubnya kalau tidak salah baru akan selesai pertandingan pada 21 Desember 2024. Sehingga kalau kita melihat kondisinya seperti ini, kemungkinan besar dalam waktu dekat ia tidak mungkin Iver Jenner datang. Belum ada kabar juga untuk Justin Hubner. Kami terus berupaya, kata Sumarji. Sementara itu, padahal Sintayong cukup berharap Iver bisa bergabung lebih cepat dengan timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut meminta bantuan media menuliskan berita agar Iver bisa dilepas klub. Saya sebenarnya ingin memanggil Iver. Memang sedang ada usaha besar dari PSSI, kata Sintayong dalam konferensi pers pasca laga di Stadion Manahan Solo. Saya berharap media bisa membantu membuat artikel agar Iver bisa datang ke timnas Indonesia. Iver sendiri mau untuk ke timnas Indonesia, tetapi klub tidak mau lepas, tambahnya. Masyarakat Malaysia mendoakan kiper dan juga pemainnya lumpuh usai blunder memalukan di Piala AFF 2024. Sebab, kesalahan fatal itu berbuah kekalahan dari timnas Thailand. Laga timnas Thailand versus timnas Malaysia itu berlangsung di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Sabtu 14 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. The Elephant Warriors menang dengan skor tipis 1-0. Kesalahan fatal itu berakibat pada kekalahan Malaysia dengan skor tipis 0-1. Padahal, ada kasus Paul Marty sukses menahan gempuran Thailand hingga gol tersebut tercipta. Tak pelak, masyarakat Malaysia berang bukan main dengan aksi hasik. Berbagai sumpah serapah memenuhi media sosial sang penjaga gawang. Bahkan ia didoakan menjadi lumpuh. Ya, hal itu diketahui dari unggahan sang istri Aira Hazali di media sosial. Parahnya, caci maki tak hanya mengarah kepada Hafiz, tetapi juga anak dari pasangan tersebut. Hujatan yang kalian lemparkan bisa kami terima, tapi hinaan sampai mendoakan suami saya lumpuh dan melibatkan anak kami sungguh ekstrim. Keluh Aira dalam unggahan tersebut dilansir dari Makan Bola Selasa 17 Desember 2024. Ya, kekalahan tersebut memang membuat langkah Malaysia cukup tersendat. Mereka saat ini mengoleksi 4 poin di grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dari 3 pertandingan yang telah dilakoni. Kans lolos pun belum tertutup sepenuhnya, sebab pesaing langsung yakni timnas Singapura akan menghadapi timnas Thailand di Stadion Nasional Kelang pada Selasa 17 Desember 2024. Jika The Lions yang saat ini mengoleksi 6 poin gagal menang, Harimau Malaya masih berpeluang melaju. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui sulit untuk The Gapens dan juga Dion Mark bisa membela timnas Indonesia U20 dalam waktu dekat di Piala Asia U20 2025, sebab proses naturalisasi pemain itu menghadapi kendala.
Awalnya keduanya diproyeksikan untuk memperkuat skuad Garuda Nusantara dalam Piala Asia U20. Ajang itu akan digelar di China pada tanggal 12 Februari sampai 1 Maret 2025. Kemudian proses naturalisasi kedua pemain harus menunggu masa reses DPR RI selesai, yakni pada 20 Januari 2025. Sementara itu PSSI harus menyerahkan daftar pemain 1 bulan sebelum turnamen digelar, yaitu pada tanggal 12 Januari. Erick Thohir mengatakan proses naturalisasi kedua pemain itu menghadapi situasi yang sulit, sebab agenda DPR dan pendaftaran pemain tidak sesuai harapan karena saling beririsan. Saya enggak tahu, waktunya sangat mepet, kata Erick Thohir di Jakarta, Senin 16 Desember 2024. Menteri BUMN tersebut mengatakan, sebenarnya DPR mendukung penuh proses naturalisasi pemain untuk kebaikan timnas Indonesia. Akan tetapi para wakil rakyat punya tanggung jawab yang harus diselesaikan lebih dahulu dalam masa reses. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.